Ada rekan saya Dita Faisal yang akan memberikan informasi seputar jalannya pemeriksaan Rio Patris Kapela. Kabarnya ada Ketua Umum Nasdem juga, Surya Paloh, yang datang ke sana. Silakan, Dita Faisal. Pada petang tadi, Rio Kapela selaku mantan sekjen dari Nasdem sudah ditahan di rutan KPK, tepatnya di gedung KPK. Dan baru saja sekitar 5 menit Partai Nasional Demokrat yang memiliki moto Gerakan Perubahan, Surya Paloh baru saja tiba di gedung KPK. Pemanggilan ataupun kedatangan dari Surya Paloh ini adalah untuk menghadiri panggilan dari penyidik KPK terkait dengan kesaksiannya untuk 3 orang tersangka. Yang pertama adalah Gatot yang merupakan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, kemudian Evi Susanti yang merupakan istri dari Gatot, dan selanjutnya adalah yang ketiga Patris Rio Kapela. Meskipun kehadiran dari Surya Paloh ini adalah sebagai saksi untuk 3 tersangka, namun sebenarnya hanya 2 berkas yang kemudian diajukan begitu ya untuk pemanggilan. Jadi berkas pertama adalah untuk kasus yang tersangkanya adalah Gatot dan Evi, kemudian berkas kedua adalah satu kasus sendiri untuk Patris Rio Kapela. Terkait dengan 2 berkas yang kemudian dipanggil gitu ya Surya Paloh, dan hal ini adalah tentunya terkait dengan upaya pemberian hadiah ataupun janji terhadap Patris Rio Kapela yang kemudian kita tahu uang senilai 200 juta rupiah diserahkan melalui Francisca ataupun Siska, yang kita tahu terakhir Siska adalah merupakan karyawan magang di kantor pengacara OC Kaligis. Dan pemirsa, kita baru saja mendengarkan informasi juga bahwa pada saat tadi Surya Paloh tiba, dan ini tentunya cukup mengejutkan untuk teman-teman wartawan, padahal kebiasaan dari KPK sendiri ataupun yang biasanya dilakukan oleh Humas KPK adalah merilis dan juga mempublikasikan siapa-siapa yang dipanggil untuk pemeriksaan hari ini. Sementara pada saat hari ini Surya Paloh namanya tidak tercantum untuk dipanggil. Nah, ternyata tadi Surya Paloh mengungkapkan kepada kita semua bahwa kehadiran Surya Paloh ini sebenarnya adalah bukan hari ini. Jadi Surya Paloh sudah menerima surat panggilan dari penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi untuk Gatot, Evi, dan juga Patris Rio Kapela, tetapi untuk hari Senin depan. Artinya ia datang lebih dulu dibandingkan dengan surat panggilan dari penyidik KPK. Hal ini diungkapkan oleh Surya Paloh karena pada hari Senin depan Surya Paloh sudah memiliki agenda yang cukup padat dan sudah dijadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga ketika hari Senin nanti Surya Paloh hadir, maka dia akan meng-cancel ataupun tidak menghadiri. Ini tentunya ada upaya untuk tidak mengindahkan panggilan KPK, sehingga upaya yang dilakukan oleh Surya Paloh dianggap sebagai upaya yang proaktif terhadap hukum yang ditegakkan oleh lembaga anti rasuah ini sendiri. Pemirsa, kami akan mengingatkan kepada Anda kembali ketika Patris Rio Kapela pada saat itu masih menjabat sebagai sekjen dari Partai Nasdem yang memiliki moto sebagai Partai Gerakan Perubahan, dan kemudian pada tanggal 15 Oktober adalah tanggal yang tentunya tidak bisa dilupakan oleh Partai Nasdem sendiri sebagai waktu di mana orang yang dipercayai oleh Surya Paloh, yaitu sekjennya Patris Rio Kapela, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Penetapan tersangka oleh Patris Rio Kapela sendiri sebenarnya sudah dilakukan ketika Patris ini sudah menjalani pemeriksaan selama beberapa kali oleh penyidik KPK. Dan namun pada tanggal 15 Oktober, kita ingat juga waktu itu ketika penetapan tersangka oleh penyidik KPK, kemudian sekjen dan juga didampingi oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem langsung menggelar konferensi pers di hari itu juga, di sore harinya, dan dengan logonya Patris Rio Kapela mundur karena desakan dari Partai Nasdem sebagai Partai Gerakan Perubahan yang tidak ingin satupun kadernya terlibat kasus korupsi. Dan kita juga kembali ingatkan pada tanggal 20 Oktober yang lalu seharusnya Patris Rio Kapela diperiksa oleh penyidik KPK, namun Rio Kapela tidak mau hadir dengan catatan dengan alasan Patris Rio Kapela tersebut sudah mengajukan permohonan ke pengadilan, yaitu untuk pra-peradilan. Dan kemudian juga tadi sedikit saja saya sampaikan kembali, pengacara ataupun kuasa hukum dari Patris Rio Kapela, Magdir Ismail, mengungkapkan bahwa ini adalah upaya mengkriminalisasi dari sekjen, padahal tidak ada upaya untuk merugikan negara karena di bawah 1 miliar rupiah dan uang tersebut senilai 200 juta rupiah yang diberikan oleh Francisca kepada Patris Rio Kapela bukan untuk mengawal ataupun menyelamatkan Gatot
sebagai tersangka dalam kasus baik itu hakim di PT UN maupun dalam kasus-kasus lainnya. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, Balkis, nanti akan kami kabarkan kembali ketika nanti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh keluar dari pemeriksaan. Balkis Maninsang. Baik, kita menantikan apa kira-kira pernyataan dari Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem ya setelah kemudian diperiksa oleh KPK. Jadi dipanggilnya untuk hari Senin, tapi datangnya pada hari Jumat karena ada acara di hari Senin. Saya ingin sebelumnya Pak Taufik dulu ya. Pak Taufik, kita sudah lihat di rangkaian ada Ibu Tri Risma hari ini Pak Surya Paloh dengan mewujudnya juga datang mendahului panggilan. Anda sedikit dong mau lihat pendapat Anda untuk hal ini dalam mata hukum. Saya nggak akan bicara dari aspek yang saya nggak paham ya, aspek hukum saya nggak bicara, boleh nggak. Tetapi bagaimana kita melihat kedatangan Surya Paloh dengan penjelasan bahwa dia lebih datang mendingan lebih dulu daripada pas Senin dia nggak bisa hadir. Itu yang diberikan. Menurut saya alasannya logis. Nah, apakah itu kita melihat sebagai hal positif atau hal yang negatif? Tergantung makna yang kita berikan terhadap kedatangan Surya Paloh di sana. Okay. Nah, makna positif ataupun negatif yang kita berikan pada kehadiran Surya Paloh seperti itu sangat ditentukan oleh sadar tidak sadar sejauh mana keyakinan kita bahwa terhadap Surya Paloh. Kalau kita sudah tidak yakin bahwa beliau kalau kita yakin beliau tidak terlibat, kita akan memberikan makna positif. Apresiasi bahwa dia mendatangkan untuk apresiasi. Tapi kalau kita sudah menganggap, wah ini terlibat nih, kita bisa memberi makna itu, kita bisa memberi makna kedatangannya salah satu bagian dari proses yang akal-akalan dan sebagainya. Bang Ege? Ya, kalau saya itu benar sekali dalam konteks persepsi komunikasi. Jadi artinya sekarang tergantung pemirsa. Ya. Kalau Anda percaya bahwa ada bangunan seakan-akan persoalan antara Petris yang sekarang sudah ditahan dengan Pak Surya Paloh, Jaksa Agung dan Pak Gatot itu sebagai satu paket, maka Anda akan mengatakan wah ini strategi. Jadi kelihatan proaktif lebih dulu, walaupun dengan demikian mudah-mudahan KPK sebagaimana yang kita percayai tentu juga punya strategi juga menghadapinya. Tapi pada bagian saya mau mengambil posisi tetap presumption of innocence. Jadi memang ada acara di hari Senin, karena itu sekarang sebagai warga negara yang baik, apalagi sebagai tokoh terkemuka di negeri ini dan di partainya, dia yang pernah bilang loh kalau partai ini terlibat korupsi lebih baik dibubarkan dan segala macam. Jadi ada niat-niat untuk memerangi korupsi dari awal, maka kedatangannya patut dilihat sebagai sesuatu yang pantas diapresiasi, karena kita yakin KPK tentu juga walaupun ada perubahan jadwal punya strategi juga. Dan ini ada baiknya juga untuk mengatakan tidak semua yang dipanggil oleh KPK itu, apalagi dalam posisi saksi, sudah pasti bersalah. Betul. Itu nggak mesti dilihat seperti itu. Jadi kita lihat saja. Sekali lagi saya merasa bahwa ini biar saja azas praduga tak bersalah. Lalu kita lihat bagaimana jalannya. Kan ini kalau dipanggil sekarang, nanti selesainya jam berapa, apakah dipanggil lagi atau tidak. Oke. Nah, Pak Budi sebagai Ketua Umum dari Projo melihat partai pengusung Pak Jokowi ya, Nasdem sekarang sedang dirundung masalah yang lumayan complicated nih dilihatnya. Ada pengaruh nggak sih dengan revolusi mental yang digaungkan gitu dengan kasus ini misalnya? Dari sisi positifnya kita melihat bahwa penegakan hukum berjalan benar. Karena dengan pengertian seluruh warga negara sesuai konstitusi dasar kita memiliki kesamaan di mata hukum. Tapi terkejut nggak? Saya pikir ini juga fenomena dan peringatan kita kepada para pendukung pemerintahan ini sekaligus bahwa pemerintahan ini janjinya adalah janji perubahan. Jadi mental-mental lama dan keinginan-keinginan lama atau gaya-gaya lama dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya harus dihilangkan. Inilah yang menjadi pemicu kita, menjadi peringatan bagi kita, trigger bagi kita semua bahwa perubahan ini bukan sekedar sekedar ganti orang atau ganti kekuasaan. Dalam 2 pekan ini ada 3 loh partai pengusung yang terkena. Kita turut juga berduka ya melihat seperti justru ini. Justru keprihatinan kita adalah bahwa ini menimpa teman-teman kami. Tetapi dari sisi positifnya kita melihat bahwa kepada publik kita memberi pesan serius bahwa pemerintahan ini tidak pandang bulu. Pemerintah atau partai pendukung pun kalau bersalah tetap aja diproses secara hukum, gitu loh. Dan kita harus menghormati proses hukum. Tadi kalau kata-kata Bang Egi sampai mengeluarkan kata jika ada yang terlibat maka lebih baik bubar saja. Itu pada waktu pendirian partai itu ya. Jadi itu sekarang dilakukan. Dan kalau orang kan menghadapi sebuah krisis komunikasi misalnya, tentu ada cara-caranya, meminta maaf, meminta
atau yang terkena langsung mengundurkan diri, kemudian juga berusaha melakukan beberapa upaya public relations misalnya, dan termasuk juga upaya untuk berusaha proaktif. Tapi tetap kita praduga tak bersalah dulu lah sampai selesai pemeriksaan dari KPK ini. Oke, Pak Tengku, Hanya yang nanti- positif ya, menurut saya mestinya publik lebih bisa percaya pada Pak Surya Paloh ya. Oke. Mestinya maknanya positif. Kenapa? Ada hal yang menurut saya Ya. sangat strategis yang konsisten dipegang oleh Nasdem. Begitu Rio Capella tersangka, yang bersangkutan langsung mundur, berhenti, copot segala macam, tidak nunggu sampai serahkan pada pengadilan, enggak. Ini konsisten. Jadi menurut saya, dan kalau memang Surya Paloh konsisten dengan hal itu, ini pun kedatangannya harusnya diberi makna positif. Oke. Nanti lihat, Hanura sudah mulai harus ngikut kan. Dia juga sekarang, dulu kan TSK nggak apa-apa itu, ada yang masuk kurungan juga masih belum mundur juga. Sekarang kan Surya Paloh dengan Nasdem ya menawarkan, membawa, menggiring, meminta nilai-nilai baru. Begitu TSK mundur, Hanura udah terpaksa ngikut. Saya mengatakan terpaksa loh ya. Terpaksa ikut ya? Terpaksa ikut. Itu maksud saya gini loh, itu kan juga contoh dan praktek politik baru yang ditawarkan Pak Surya Paloh dan Nasdemnya, bahwa ketika TSK kadernya langsung mundurkan diri. Toh kita kan banyak lihat sebelum-sebelumnya partai udah TSK masih jadi anggota bahkan dibela oleh itu top lah, partainya. artinya selalu Ini harus kita apresiasi lah. diapresiasi dan dipuji, walaupun ada juga partai lain, Bud, Iya. yang sudah minta TSK. maaf, Sudah bukan, minta maaf. enggak, sudah mengundurkan diri kadernya minta maaf, bisa juga kena sekali lagi. ada juga loh, Bud, yang seperti Wah, itu. menarik tuh. Oke. Iya kan, ada dong. Iya, iya, kita Ada sambung dong. nanti. Maksud saya ini Iya, top iya. lah. Iya, Langkah-langkah iya, yang dilakukan iya. ini Bagus. pantas diapresiasi dari Baik, Nasdem. kita sambung nanti lagi ya. Iya. Masih bicarakan soal hukum Indonesia di setahun Jokowi JK ya. Siap, Oke. siap. Sesaat lagi.